85 atau hampir 86 tahun yang lalu. Saya mulai, yaitu cita-cita saya dulu tidak jadi ngomong, cita-cita saya tidak jadi pastor, cita-cita saya jadi miskinan, jadi altar boy. Setelah saya menyambut komuni pertama, saya melamar menjadi miskinan, cita-cita saya. Tetapi alangkah kecewanya, saya ditolak menjadi miskin. Karena saya ditolak menjadi miskinan, akhirnya hati saya memutuskan kalau begitu saya tidak akan jadi miskinan, tapi saya akan jadi romo. Sejak kecil itu, setiap sore saya mulai mengadakan misa sendiri di rumahnya Sila. Setiap sore saya misa, hostinya telak kucing, artinya roti dari gandum, telak kucing, kapsulannya mantol, miskinannya saya, Pak Rapin yang telah jadi polisi di Klaten, saya digadukan waktu itu emosi banget. Pak Rapin, Anda jadi miskinan, saya jadi korupsinya. Yang sore saya misa, Romo parokinya Romo Sugiyo, yang besok jadi Uskup Agung Semarang, Uskup Indonesia yang Romo Sugiyo bilang, baik, seperti dalam kitab Kejadian Tuhan lihat semua baik. Akhirnya cita-cita mimpi jadi Romo ini jatuh bangun, ingat lupa, banyak lupanya. Akhirnya dalam perang kemerdekaan saya ikut tentara, ikut markas besar Komando Jawa dalam Kesatuan X1 di bawah pimpinan Jenderal Nasution, kepala stafnya penerima besarnya Pak Dirman, kepala stafnya Simatupang. Setelah ibu kota Republik Indonesia pindah dari Jakarta ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari tahun 1946, karena Jakarta diduduki Belanda dan Inggris, Bogor diduduki Belanda, Bandung diduduki Belanda. Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 menganjurkan Bung Karno Bung Hatta pindah ke Yogyakarta seluruh pemerintah. 4 Januari 1946 ibu kota pindah ke Yogyakarta. Silakan kalau sampai. Saya tidak usah dulu karena belum sampai. 4 Januari 1946 karena Jakarta diduduki Belanda, Bogor diduduki Belanda, Bandung diduduki Belanda, ibu kota pindah ke Yogyakarta. Pengungsi-pengungsi mengalir ke Yogyakarta. Sekolah kedokteran Jakarta pindah ke Klaten, ke rumah sakit negara. Pertanian Bogor pindah ke Klaten. Institut Pasar
Tindakan senjata dilanggar oleh Belanda, 47 Belanda menyerang semua kota-kota di negeri Belanda. Moses Sudiopranoto di Semarang akhirnya meninggalkan Semarang, bergabung dengan Buka Gogogata ke Yogyakarta. Pada awal tahun 47, Romo Agung Sudiopranoto berpesan melalui radio agar umat Katolik mendukung revolusi Republik Indonesia. Sekali lagi ditegaskan agar umat Katolik menjadi Katolik 100% dan sekaligus menjadi Indonesia 100%. Maka pejuang-pejuang kita semakin mantap dalam menyelesaikan revolusi Indonesia. Dan akhirnya setelah Belanda menyerang terus, akhirnya ada pertemuan Renville. Pada Januari 1948 diadakan pertemuan Renville. Darah Republik semakin sempit. Tentara kantong yang di Jawa Barat, tentara Siliwangi yang disebut tentara kantong harus ditarik ke daerah Republik Jogja dan Solo. Tidak ada tugas di Jogja dan Solo, akhirnya ada pemberontakan Madiun. September 48 pemberontakan Madiun ditumpas oleh Siliwangi dan Brawijaya. PKI ditumpas. Dan akhirnya 19 Desember 1948, Jogja diduduki Belanda, diserang Belanda. Dengan pikiran Belanda Jenderal Spur, karena pada waktu itu Dewan Keamanan sedang reses Natal. Pikiran Jenderal Spur, Republik dihancurkan, TNI dimusnahkan. Kelak atau nanti Dewan Keamanan sidang pada awal tahun 1949 sudah tidak ada kasus Republik Indonesia karena sudah dihancurkan. Tetapi pada waktu itu delegasi Amerika, karena penengahnya sengketa Belanda dan Indonesia, penengahnya adalah 3 negara, Komisi 3 negara, KTN, Belgia, Australia, dan Amerika. Wakil Amerika, delegasi Amerika, Merle Coburn marah karena Jogja diduduki, padahal pemilihan pasca Renville masih dilakukan di Kaliurang. Merle Coburn marah, mengusulkan pada Dewan Keamanan. Makanya gini, karena Amerika dapat bantuan masuk klaim kepada
23 Desember menjelang Natal. Keputusannya Dewan Keamanan. 1. Gencatan senjata antara RI dan Belanda. 2. Jogja dikembalikan. 3. Bung Karno Bung Hatta dilepas. Dan 4. Persiapan konferensi gereja. Pemerintah Belanda di Den Haag, pemerintah Belanda di Den Haag menerima putusan Dewan Keamanan. Pemerintah Belanda di Jakarta tidak menerima, terus perang. Jenderal Kool maunya terus perang. Akhirnya Jenderal Kool stres tinggal di Jakarta. Demikianlah. Bung Pak Dirman juga tidak mau gencatan senjata. Maka yang mengumumkan gencatan senjata Bung Karno sendiri. 11 Agustus 1949 diumumkan gencatan senjata. 4 hari sebelum gencatan senjata Solo diserang oleh suatu pernyataan. Habis-habis tentara Belanda sehabis gencatan senjata ngamuk di Solo, di Pasar Kembang, di Pasar Monggo di Solo, umat rakyat jelata dilek, dibunuh oleh tentara Garis Hijau. Saudara-saudara sekalian, akhirnya tahun 50 diadakan konferensi meja bundar dan sepakat Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dibentuk Republik Indonesia Serikat. Ibu kota Jakarta kembali ke Jakarta. Saya juga ke Jakarta. Saya bekerja di Kementerian Pertanian. Mimpi jadi robo sudah. Di Kementerian Pertanian Belanda pada pulang ke Belanda kosong. Pilot-pilot tidak punya. Maka ada 70 calon pilot antara lain Umar Dhani dikirim ke Amerika belajar jadi pilot bersama kita dari pertanian. Ada 6 orang dari pertanian termasuk saya dikirim ke Amerika. Calon pilot dilatih di Bakersfield. Di mana itu? Bakersfield. Yang dari pertanian belajar di Italia. Saya di Italia. Saya kagum mengalami culture stress karena belum pernah minum Jogja. Belum ada lift. Saya heran ada lift. Saya kira kamar kecil ini kamar kecil untuk WC. Mau ke WC keliru lift. Mau ke WC masuk lift. Going up please. Saya bingung. Tapi pada waktu itu saya kagum di Amerika karena bekas-bekas GI, pejuang perang dunia kedua banyak yang masuk seminari penuh. Bekas GI, pejuang Amerika perang dunia kedua banyak yang masuk seminari penuh. Saya tidak mau kalah.
saya dihabiskan satu warga di desa, kabupaten, dan yang kedua tiga juga. Saya dilantikkan 2 Juli tahun 1963. Sekarang nama saya 51 tahun. Terima kasih.